Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 327. Direktur Yang, berusia 40-an, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kepala Dong sudah bangun dan untuk sementara keluar dari bahaya." Semua orang mendengarkan lega. Terima kasih Tuhan. Ketika Kepala Dong dikeluarkan dari UGD, dia tertidur dan terlihat jauh lebih baik. Ku Yun Xuan masih terisak dan gemetar. Xie Huilan juga menghembuskan napas dengan keras dan tidak terlalu tegang. Dokter menyarankan untuk membiarkan Kepala Dong beristirahat dan tidak mengganggunya. Xie Huilan memerintahkan para dokter untuk pergi. Beberapa pengunjung yang mengetahui Dong Suebing pingsan disuruh pergi olehnya. Setelah beberapa saat, direktur yang keluar dari kantornya dengan wajah hitam. "Siapa anggota keluarga pasien? Masuk." Dia kembali ke kantornya. Ku Yun Xuan ingin mengetahui kondisi Xiao Bing dan segera menyusul. Xie Huilan mengatakan sesuatu kepada direktur lama dan segera mengikuti ke kantor. Setelah pintu ditutup, hanya mereka bertiga yang ada di kantor. Direktur yang memandang Ku Yun Xuan. "Kamu adalah anggota keluarganya?" "Ya." Ku Yun Xuan bertanya dengan cemas. "Ada apa dengan Xiao Bing? Kenapa dia tiba-tiba pingsan?" Direktur yang menatap dengan tegas. "Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kepala Dong masih baik-baik saja saat dia dikirim ke rumah sakit. Kenapa dia tiba-tiba pingsan?" Ekspresi Ku Yun Xuan membeku. Sebelum dia pingsan, dia cukup marah. Direktur yang menatap Ku Yun Xuan. "Marah? Kamu membuatnya marah?" Ku Yun Xuan tetap diam. Xie Huilan mengerutkan kening. Dia hanya marah. Bisakah marah membuat dia kesulitan bernapas dan jantungnya berhenti berdetak? Sutradara yang menjawab dengan percaya diri. "Tentu saja, dan ini mungkin menjadi alasan utama keruntuhannya yang tiba-tiba. Kalian semua seharusnya mengenal Ketua Dong lebih baik dariku. Dia berhati hangat, baik hati, dan jujur. Kapanpun orang dalam bahaya, dialah yang pertama membantu. Orang-orang seperti dia menganggap serius segala sesuatunya. Jika dia membahas masalah, dia akan memaksakan diri untuk menyelesaikannya. Bahkan ketika dia tidak punya solusi, dia akan terus memaksakan diri. Dalam situasi seperti ini, banyak penyakit akut, seperti serangan jantung atau stroke, yang akan terjadi. Banyak pasien dengan kondisi ini disebabkan oleh kemarahan mereka." Wajah Xie Huilan berubah. "Apakah ini sangat serius?" Ku Yun Xuan bertanya, "Apakah dia akan terkena dampak kondisi ini di kemudian hari?" Xiao Bing tidak pernah mengalami masalah ini sebelumnya. Direktur yang menjawab dengan marah. "Dia mungkin tidak mengalami kondisi ini di masa lalu, tapi bukan berarti dia tidak mengalami kondisi ini. Saya tidak mengerti apa yang Anda coba lakukan." "Ah, dia sudah dirawat di rumah sakit, dan kenapa kamu harus membuatnya begitu marah?" Salah satu penumpang yang terjebak yang diselamatkan dari Dong Suebing saat tanah longsor adalah cucu dari Direktur Yang. Itu sebabnya dia sangat berterima kasih kepada Kepala Dong, dan sangat marah pada Ku Yun Xuan. Ku Yun Xuan menggigit bibirnya dan tetap diam. Xie Huilan juga ikut bertanggung jawab atas keruntuhan Dong Suebing yang tiba-tiba, karena dia juga memaksanya untuk mengambil keputusan. Direktur yang melanjutkan. "Ketua Dong telah melakukan banyak hal untuk rakyatnya dalam beberapa bulan ini. Dia telah menawarkan dirinya untuk menjadi sandera untuk masuk sekolah demi menyelamatkan siswa dan guru, menyelamatkan seseorang yang melompat dari gedung dengan tangan kosong, memohon diri untuk menyelamatkan penumpang yang terjebak saat terjadi tanah longsor besar, dan hampir bunuh diri. Pagi ini, dia bahkan menjinakkan bom dan hampir tewas akibat ledakan tersebut. Setelah itu, ia langsung mengendarai mobil polisi untuk mengejar tersangka dan memanggilnya. Bahkan orang normal pun tidak akan tahan jika mereka menghadapi salah satu kejadian itu. Ini bukanlah tekanan mental yang normal. Berapa kali Kepala Dong lolos dari kematian? Tekanan mental ini telah terakumulasi dan dapat menghancurkannya kapan saja." Xie Huilan berhenti sejenak dan bertanya, "Apakah ini penyakit psikologis?" "Iya dan tidak." Direktur yang menghela nafas. Kepala Dong terlalu banyak bekerja dan belum pulih dari luka-lukanya. Dia mengalami cedera pada lengannya terlebih dahulu, diikuti dengan patah kedua kakinya dan sekarang, dia dirawat di rumah sakit lagi. Dalam 3 bulan terakhir,
kepala Dong seringkali sedang dalam masa pemulihan atau dirawat di rumah sakit. Dia mungkin tidak merasakan apa-apa, dan orang luar mungkin tidak melihatnya, tapi lukanya masih ada. Dia bahkan mungkin tidak akan pulih dari cedera dan penyakit mentalnya selama 6 bulan ke depan. Bagaimana Anda, sebagai anggota keluarganya, masih pergi dan membuatnya marah? Ku Yun Xuan bertanya, apakah Xiao Bing akan kambuh lagi di masa depan? Direktur yang menggelengkan kepalanya. Kami tidak akan tahu dan perlu memantaunya dengan cermat. Untungnya, hatinya masih baik-baik saja sekarang. Xie Huilan bertanya, apa pengobatan lanjutannya? Istirahat. Yang dibutuhkan kepala Dong adalah istirahat yang cukup dan tidak marah selama 1 tahun ke depan. Ini akan menenangkan sarafnya secara perlahan, tapi saya bukan psikolog. Direktur Liu akan melakukan rencana perawatan lanjutan untuk kepala Dong. Ini sudah tengah malam. Xie Huilan meminta semua orang untuk pergi, dan koridor menjadi sunyi lagi. Dong Suebing terhubung ke beberapa mesin di bangsalnya, dan Xie Huilan serta Ku Yun Xuan berdiri di sampingnya dengan tenang. Tiba-tiba, kelopak mata Dong Suebing bergerak dan terbuka perlahan. Xie Huilan melangkah maju. Apakah kamu bangun? Ku Yun Xuan dengan cepat mendekat. Bagaimana perasaanmu? Beritahu saya jika Anda merasa tidak enak badan. Dong Suebing memandang mereka dan bertanya dengan lemah. Apa-apa yang terjadi padaku? Dia merasa lelah dan lemah. Dong Suebing merasa seperti sedang sekarat dan tidak menyukai perasaan ini. Ku Yun Xuan menepuk tangan Dong Suebing dengan lembut. Senang mengetahui bahwa kamu baik-baik saja. Dong Suebing mengangkat alisnya dan bertanya. Apakah aku terjangkit penyakit mematikan? Tidak, Xie Huilan membungkuk dan menepuk lembut lengannya. Jangan terlalu banyak berpikir dan istirahatlah dengan baik. Dokter mengatakan kamu terlalu lelah dan harus lebih banyak istirahat. Dong Suebing tidak mempercayainya. Apakah itu kanker atau apa? Ku Yun Xuan hampir menangis. Aku bersumpah kamu baik-baik saja. Dia memberitahu Dong Suebing apa yang dikatakan dokter padanya sebelumnya. Dong Suebing merasa lega. Mungkin apa yang dikatakan direktur yang benar, namun pukulan mental yang dialaminya tidak hanya beberapa kali saja. Saat dia menyelamatkan siswa dan guru, dia beberapa kali dibunuh oleh para buronan tersebut. Dia melihat peluru memasuki tubuhnya, membunuh dia. Meski dia tahu dia tidak akan mati, dia harus menanggung rasa sakit dan ketakutan. Tidak banyak orang yang mampu menahan rangsangan seperti itu. Dong Suebing juga pernah beberapa kali mengalami patah lengannya saat menyelamatkan pria yang melompat dari gedung itu. Tanah longsor dan insiden bom waktu telah membuat Dong Suebing mengalami kematian berkali-kali. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah gila. Namun Dong Suebing menanggung segalanya dengan ketabahan dan kekuatan mental. Namun bagi Dong Suebing, pukulan terbesar yang dia hadapi terjadi malam ini. Saudari Xie dan Bibi Xuan memaksanya mengambil keputusan terlalu berat bagi Dong Suebing. Ditambah dengan tekanan mental yang menumpuk, Dong Suebing meledak. Dong Suebing menghela nafas. Ku Yun Xuan menghiburnya. Berhentilah memikirkan semua hal yang tidak menyenangkan itu. Kata dokter, ini mungkin juga baik untuk Anda, karena ini adalah bom waktu dalam pikiran Anda. Kami telah menemukan masalah ini sejak dini, dan Anda akan baik-baik saja setelah perawatan. Dong Suebing mengangguk. Jangan beritahu ibuku. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Aku tahu. Ku Yun Xuan membelai wajah Dong Suebing dengan lembut. Istirahatlah yang cukup, dan kamu tidak perlu memikirkan hal lain. Xie Huilan bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Jawab Dong Suebing. Lemah dan sedikit pusing. Dong Suebing teringat saat-saat sebelum dia pingsan dan menjadi emosional. Nafasnya menjadi lebih cepat dan pikirannya meledak. Dia menoleh ke Xie Huilan dan Ku Yun Xuan. Saya sendiri baik-baik saja. Kalian berdua bisa kembali. Jawab Ku Yun Xuan. Kamu membutuhkan seseorang untuk merawatmu. Dong Suebing menjawab dengan lemah. Saya baik-baik saja. Anda harus kembali ke Beijing. Saya tidak akan pergi dan akan tinggal di sini untuk menemani Anda. Ku Yun Xuan memegang erat tangan Dong Suebing. Apa yang saya katakan sebelumnya sedang memanas. Bagaimana aku tega meninggalkanmu? Dokter mengatakan Anda tidak boleh gelisah dan berhenti memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Aku tidak akan meninggalkanmu dan akan tetap berada di sisimu selamanya. Bahkan jika kamu tidak setia padaku, aku juga tidak akan menyalahkanmu.
Dong Suebing menjawab tanpa daya. Apakah kamu mencoba membujukku? Ku Yunsuan menjawab dengan lembut. Saya tidak mencoba membujuk Anda. Ini dari hatiku, dan aku tidak marah padamu. Dia menoleh ke Xie Huilan. Mes, Xie, aku bisa menjaganya di sini, dan kamu masih harus bekerja. Kamu bisa pergi sekarang. Xie Huilan menatap Ku Yunsuan. Kenapa aku yang pergi? Jawab Ku Yunsuan. Aku bisa menjaga Xiao Bing, dan kamu tidak perlu melakukan apapun di sini, dimanapun. Xie Huilan menyipitkan matanya. Mes, menurutku kamulah yang seharusnya pergi. Xiao Bing terluka beberapa kali karena aku, dan akulah yang seharusnya merawatnya. Kedua wanita itu mulai bertengkar lagi. Dong Suebing melihat mereka akan bertengkar lagi dan mulai kesulitan bernapas. Ku Yunsuan ketakutan dan dengan cepat menepuk dada Dong Suebing untuk meredakan rasa sakitnya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa, oke. Jangan terlalu banyak berpikir. Tidak apa-apa. Xie Huilan mendekat dan berkata dengan lembut. Kami hanya mengobrol dan tidak bertengkar. Dong Suebing terengah-engah dan berkata dengan lemah. Saya serius. Pergi saja dan jangan pedulikan aku. Aku menyesal dan malu menghadapi kalian berdua. Xie Huilan membelai rambut Dong Suebing. Apa yang kamu bicarakan? Jangan membicarakan masalah hubungan kita, oke? Bibi Suan dan saya tidak akan memaksa Anda mengambil keputusan apapun, dan Anda harus berkonsentrasi untuk menjadi lebih baik. Kamu perlakukan saja seperti kamu punya dua pacar sekarang. Dong Suebing menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak cukup baik untuk salah satu dari kalian, apalagi kalian berdua. Xie Huilan menendang ringan Ku Yunsuan dengan kakinya. Ku Yunsuan berhenti sejenak dan berkata, berhentilah mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Mes. Xie, kamu punya dua pacar sekarang, dan kita bisa membicarakan hal lain di masa depan. Ku Yunsuan masih ketakutan dengan pemberitahuan kondisi kritis dan khawatir penyakit Dong Suebing akan kambuh. Dong Suebing, bagaimana saya bisa melakukan ini? Xie Huilan menyela Dong Suebing. Berhenti membicarakan hal ini, oke. Biarkan saja semuanya seperti ini untuk saat ini. Ku Yunsuan mengangguk. Mengapa kamu meyakinkan semua ini padahal kami tidak keberatan? Istirahat saja dan tidur sebentar. Kami akan tetap berada di sini di sisimu. Beritahu kami jika Anda merasa tidak nyaman. Kamu mengerti. Dong Suebing tahu mereka mengatakan ini untuk menghiburnya dan tidak membuatnya khawatir. Karakter mereka bukanlah tipe orang yang suka berbagi pacar. Dong Suebing tergerak oleh sikap mereka. Hari berikutnya, matahari pagi menyinari bangsal. Dong Suebing tertidur, dan dia bisa mendengar seorang wanita berbicara di dekatnya. Saya akan meminta seseorang untuk membeli sarapan. Apa yang ingin kamu makan? Xie Huilan bertanya. Saya pesan susu kedelai dan adonan stik. Xiao Bing suka makan roti. Oke, saya akan membeli beberapa roti, 2 bungkus susu kedelai, dan 4 adonan batangan. Xie Huilan meninggalkan bangsal, dan Dong Suebing dapat mendengar berbicara kepada perawat di luar. Setelah beberapa saat, dia kembali ke bangsal. Biasanya pihak rumah sakit akan mengurus makanan pasien, dan tidak menyediakan makanan untuk anggota keluarga pendamping pasien, apalagi membantu mereka membeli makanan. Namun Xie Huilan adalah wali kota, dan semua orang di rumah sakit berharap dapat membantu menjalankan tugasnya. Dong Suebing membuka matanya. Bibi Suan, kakak Xie, kalian berdua begadang semalaman. Kenapa kalian tidak kembali dan beristirahat? Kamu sudah bangun. Ku Yunsuan tersenyum manis. Kamu pikir aku bisa tidur saat kamu tidak sehat? Xie Huilan duduk di kaki tempat tidur. Apakah kamu merasa lebih baik hari ini? Dong Suebing mengangguk. Saya merasa lebih baik. Terima kasih. Pasti sulit bagi kalian berdua. Ini bukan apa-apa. Ku Yunsuan tersenyum pada Dong Suebing. Jika Anda peduli pada kami, Anda akan pulih lebih cepat. Dong Suebing melihat kedua wanita itu tampak lelah dengan lingkaran mata hitam, dan berkata, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan malam tadi. Bibi Suan, cari hotel untuk istirahat dulu. Saudari Xie, kamu masih harus bekerja dan harus kembali beristirahat. Saya baik-baik saja. Dong Suebing mencoba duduk untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Ku Yunsuan dengan cepat mendorongnya ke bawah dan merawat. Kamu ingin aku memukulmu? Berhenti bergerak dan berbaringlah di sana. Xie Huilan menggerutu.
Kamu menyebut ini baik-baik saja. Kamu hampir membuat kami takut sampai mati malam tadi. Anda diberikan 2 pemberitahuan kondisi kritis dalam waktu 3 bulan. Pertama kali saat Dong Suebing koma setelah tertimbun tanah longsor, dan kemarin adalah yang kedua kalinya. Dong Suebing tersenyum malu. Perawat mengetuk pintu dan masuk dengan sarapan. Dia berkata dengan gugup, "Wali Kota Xie, ini sarapanmu." "Oke, terima kasih." Xie Huilan tersenyum dan ingin mengambil uang untuk membayar perawat. Tapi Ku Yunxuan lebih cepat dan memberikan 20 RMB ke tangan perawat. "Terima kasih." Perawat dengan cepat menuliskan tangannya. "Terima kasih kembali." Sebelum Dong Suebing dan yang lainnya memulai sarapan mereka, perawat kembali ke bangsal dengan membawa obat pagi Dong Suebing. Dokter Dong Suebing, Direktur Yang, juga memasuki bangsal untuk memberitahu mereka tentang hasil pemeriksaan Dong Suebing. Banyak orang terkejut melihat wali kota Xie menemani Dong Suebing semalaman. Namun mereka memahami bahwa Dong Suebing telah menyelamatkan nyawa Xie Huilan, dan dia menunjukkan rasa terima kasihnya kepada penyelamatnya. Setelah dokter dan perawat pergi, mereka bertiga mulai sarapan. Saat ini, Dong Suebing memperhatikan perbedaan karakter kedua wanita tersebut. Ku Yunxuan tidak sarapan dulu. Sebaliknya, dia mengambil roti dan memberi makan Dong Suebing. Setelah Dong Suebing selesai makan rotinya, dia mengambil beberapa gigitan adonan, lalu memberikan air kepada Dong Suebing. Xie Huilan melihat Dong Suebing sedang diurus, dan dia mulai menyantap sarapannya. Dia tidak mengambil adonan dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Sebaliknya, dia menggunakan sumpitnya untuk merobek adonan menjadi potongan-potongan kecil dan menutupi satu persatu dengan anggun. Salah satunya penuh perhatian, dan yang lainnya anggun. Kedua wanita itu istimewa dalam caranya masing-masing. Setelah sarapan, kata Dong Suebing, "Saudari Xie, kamu harus pergi bekerja sekarang, atau kamu akan terlambat." Xie Huilan mengangguk. "Dengarkan dokter dan istirahatlah yang baik. Aku akan mengunjungimu sepulang kerja." Dong Suebing menyuruhnya untuk tidak datang. Xie Huilan begadang sepanjang malam dan mengalami kejadian mengerikan kemarin. Dia butuh istirahat. Namun Xie Huilan tidak menjawab dan memanggil sopirnya untuk menjemputnya sebelum berangkat. "Xiao Bing, apakah kamu ingin ke kamar kecil?" "Hah, tidak dibutuhkan. Apakah kamu haus?" Dong Suebing memandang Ku Yunxuan yang lelah dan memegang tangan. "Bibi Xuan, kamu hampir tidak bisa membuka mata dan harus istirahat. Ada tempat tidur kosong di sana. Tidur siang sebentar dulu." Ku Yunxuan tampil berani. "Saya baik-baik saja." Dong Suebing menjawab dengan tidak senang. "Bibi Xuan, bisakah kamu mendengarkanku?" Ku Yunxuan melihat Dong Suebing menjadi gelisah dan segera berkata, Baiklah, aku akan tidur siang sekarang. Ini siang hari, dan mungkin ada pengunjung." Jadi, Ku Yunxuan tidak melepas pakaiannya dan menutupi dirinya dengan selimut di tempat tidur tambahan. Dia berbalik ke arah Dong Suebing dan berkata, "Jika kamu merasa tidak enak badan, bangunkan aku. Atau, Anda dapat menekan bel untuk memanggil perawat." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.